Halo pedikers. Lihat orang ini, berpakaian rapi tapi bukan pekerja kantoran ataupun pengusaha. Di Indonesia mereka kita kenal dengan pasukan pengaman presiden yang biasa disebut Pas Pampres. Tugasnya sudah tentu memberi pengawalan super ketat untuk menjamin keselamatan orang nomor 1 di negara kita. Tapi kalian tahu nggak, pengawal presiden yang paling menakutkan di Asia Tenggara? Kira-kira Pas Pampres masuk nggak ya? Mari kita bongkar. Info pertama kita buka dengan Presidential Security Group atau PSG. Anggota yang pakaiannya hampir mirip dengan tentara ini merupakan lembaga keamanan presiden asal Filipina. Presidential Security Group mulai aktif sejak tahun 1897 yang dihuni oleh pasukan militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Marinir, polisi hingga penjaga pantai. By the way, PSG bukan hanya mengawal Presiden Filipina saja, tapi juga ditugaskan untuk menjaga wakil presiden, pejabat dalam negeri, keluarga pejabat, sampai kunjungan dari presiden negara lain. Jadi pedegers, jangan sepelekan anggota ini ya. Keamanan kepala negara Filipina berada di kendali Presidential Security Group. Bahkan pengawal presiden ini ditempatkan di Istana Malancana, kediaman resmi dari Presiden Filipina. Kini jumlah Presiden Security Group telah mencapai 4.000 personil. Well, besarnya anggota ini terdiri dari satu resimen dengan 3 batalion, dan tiap anggotanya dipersenjatai beberapa senjata api, seperti pistol, MP5, serta Mistral. Presidential Security Group dipimpin oleh seorang komandan, brigadir, ataupun kolonel. PSG juga telah membentuk sebuah organisasi pada tahun 2010 untuk memperkuat pasukannya yang dibagi ke dalam beberapa unit. Presidential Security Group juga terkenal dengan kinerjanya yang tiap pertemuan penting dari Presiden Vietnam selalu berjalan baik dan aman. Sekarang mari kita beralih ke Guard Command K01, pengawal presiden asal Vietnam. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1953 ini adalah pasukan yang berada di bawah langsung Kementerian Keamanan Publik Vietnam. Di Guard Command bergerak dalam pengamanan kepala negara, pejabat partai, pejabat negara hingga tamu pemerintahan internasional. Sejarah pembentukan organisasi yang disebut Botu Len Chan Ve ini lahir dari kemauan presiden setelah mengeluarkan keputusan nomor 141/SL tentang pembentukan Departemen Kepolisian di bawah Subdepartemen Keamanan Publik. Saat ini di Guard Command K01 di bawah kendali Komandan Tran Hai Quan. Guard Command bermarkas di kantor pusat Hanoi dan organisasi ini sudah terbagi ke beberapa kelompok yang dipimpin langsung oleh wakil komandan. Jadi untuk pengawalan ke presiden dan pejabat lainnya menjadi lebih efisien. Tak heran kalau di Guard Command adalah pengawal Presiden Asia Tenggara yang menakutkan. Karena setiap gelaran acara penting dari Pak Presiden, tak ada pun satu keresahan yang terjadi apalagi penyusupan. Hebat ya Bedigers? Next ada Royal Malay Regiment, pengawal raja tetangga kita. Ya, Malaysia juga memiliki organisasi yang dikenal dengan nama Regimen Askar Melayu Diraja. Tapi ada yang menarik dengan organisasi satu ini, Royal Malay Regiment hanya merekrut anggota yang berasal dari etnis Melayu. Tapi awal pembentukan Royal Malay Regiment adalah pasukan pengaman dari cabang Angkatan Darat Inggris pada tahun 1932 hingga tahun 1956. Di tahun 1956, Malaysia tak lagi memakai pasukan sebelumnya dan menggantikannya dengan Angkatan Darat Negara. Kini Regimen Askar Melayu Diraja Melayu 3 batalion yang telah diubah menjadi Batalion Infanteri Mekanik dan Infanteri Ringan. Untuk Batalion 1 Resimen Kerajaan Melayu bertindak sebagai penjaga kaki upacara yang di Pertuan Agong dan biasanya juga turut dibantu bentengan dari Royal Malay Regiment. Lalu Batalion 2 dan 3 bertugas di sektor pengawalan pertemuan raja baik di dalam maupun di luar negeri. Berikutnya Presidential Security Force atau pasukan pengamanan presiden yang disingkat Pas Pampres. Pasukan ini dibentuk pada 3 Januari 1946
dan sama sekali tak direncanakan oleh pemerintah pusat. Karena saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, ada para pemuda yang siap mengamankan presiden yang berasal dari Kesatuan Tokomuku Sakutai yang berperan sebagai pengawal pribadi, dan para pemuda ekspeta yang menjadi pengawal istana. Sejak saat itu, anggota ini berinisiatif untuk menjaga keselamatan presiden dari ancaman penjajah hingga dibentuklah Pas Pampres. Kini cabang Pas Pampres berasal dari Trimatra, yaitu TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Mengenai struktur organisasi, Pas Pampres dibagi ke dalam 4 komposisi yang dipimpin langsung oleh seorang komandan dan wakilnya. Tapi Bedigers tahu nggak bahwa Pas Pampres bukanlah nama pertama dari organisasi ini? Karena beberapa kali diganti oleh pemerintah sebelumnya, yang awalnya kelompok ini diberi nama Resimen Jagrabirawa, lalu berganti menjadi Satgas Pomat Para, kemudian Paswalpres atau Pasukan Pengawal Presiden, dan terakhir barulah disebut Pas Pampres. Tahun 1988 hingga saat ini, nama Pas Pampres masih bertahan untuk organisasi yang tugasnya menjaga keamanan Presiden dan Wapres beserta keluarganya. Tak cuma itu, tugas penting lain dari Pas Pampres adalah mengawal dan memberi jalan bagi tamu penting negara, seperti presiden dari negara lain, menteri, dan sebagainya. Lalu berbicara soal kinerja, Pas Pampres sudah tak diragukan lagi, karena selama bertahun-tahun menjadi bodyguard presiden, tak satu pun terdengar di telinga bahwa presiden kita mendapat bahaya. Salut ya dengan kinerja Pas Pampres. Kali ini kita berpindah ke Royal Security Command, pasukan keamanan komando kerajaan Thailand. Kelompok ini hanya ditugaskan menjaga dan melindungi Raja Thailand beserta keluarga yang ada di istana. Royal Security Command baru dibentuk pada 9 Januari tahun 1992. Berarti masih baru ya, Bedigers? Karena sebelumnya Royal Security Command itu adalah badan pemerintah yang berada di bawah kantor Panglima Tertinggi Markas Besar Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Tapi demi keamanan raja dan keluarga istana, maka dibentuklah pasukan pengawal dan posisi Royal Security Command telah dinaikkan menjadi agen kerajaan. Well, pasukan ini juga terbagi ke beberapa batalion dan infanteri, tapi tugasnya tak ada yang sama. Ada yang hanya menjadi pengawal jalan saja dan selebihnya berperan sebagai pasukan bersenjata. Menurut Bedigers, pengawal presiden manakah yang lebih hebat? Silakan komen di bawah ya.